Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang keempat untuk mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif kelas 10 Teknik Bisnis Sepeda Motor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mesin konversi energi di bidang otomotif. Apa itu mesin konversi energi? Nah, mesin konversi energi adalah mesin yang berfungsi mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain dan dapat berguna bagi kepentingan manusia. Contohnya, pada mesin berbahan bakar bensin, di mana energi kimia pada bahan bakar diubah menjadi energi panas di dalam ruang bakar dan menghasilkan energi mekanik. Tujuan pembelajaran ini untuk mengetahui apa saja mesin konversi energi yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana penerapannya. Nah, pada penerapannya, mesin konversi energi ada beberapa macam. Yang pertama yaitu motor bakar. Nah, ini sering kita jumpai setiap harinya pada mesin sepeda motor dan juga biasanya pada mesin mobil. Kemudian ada motor listrik. Nah, ini konsepnya sama dengan dinamo pada mainan Mini 4WD atau yang sering kita sebut Tamiya biasanya. Dan juga konsepnya sama pada motor starter pada sepeda motor maupun mobil. Kemudian yang terakhir ini ada generator listrik, atau kita sering biasanya menyebutnya genset. Nah, ini biasanya digunakan sebagai tenaga pendukung atau cadangan untuk menyuplai aliran listrik di perhotelan, gedung-gedung kantor perusahaan, pertokoan besar, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah jenis mesin konversi energi yang pertama, yaitu motor bakar. Nah, jadi motor bakar adalah salah satu mesin konversi energi yang memanfaatkan energi kimia dari bahan bakar, yang kemudian diubah menjadi energi panas. Nah, energi panas akan menghasilkan energi gerak mekanik. Nah, dalam proses pembakaran bahan bakar, ada 3 syarat, yaitu adanya udara, adanya bahan bakar, dan adanya suhu panas. Nah, jika salah satu elemen tidak terpenuhi, maka proses pembakaran bahan bakar tidak dapat terjadi. Contoh misalkan, ada bensin, ada udara, namun tidak ada suhu panas. Akhirnya bahan bakar bensin ini tadi hanya akan menguap. Atau misalkan bahan bakar ada, panasnya ada, namun tidak ada udara, maka proses pembakaran juga tidak akan bisa terjadi. Contoh misalkan lilin, kita nyalakan dengan api, kemudian kita tutup dengan gelas, lama-lama api tersebut akan padam. Karena apa? Karena hanya ada bahan bakar dan panas, namun tidak ada udara, karena hampa udara. Nah, kemudian misalkan hanya ada udara dan panas, namun tidak ada bahan bakar, maka apa yang bisa kita bakar? Akhirnya proses pembakaran tidak akan bisa terjadi. Nah, untuk mesin konversi energi yang menggunakan bahan bakar bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan contohnya seperti motor bensin, motor diesel, mesin turbin pesawat seperti ini, kemudian turbin uap pembangkit listrik, dan turbin uap kereta api pada zaman dahulu. Karena turbin uap dulu masih menggunakan bahan bakar yaitu kayu yang dibakar dan menghasilkan proses pembakaran dalam. Nah, ini adalah jenis mesin konversi energi yang kedua, yaitu motor listrik. Jadi, motor listrik adalah alat elektromagnet yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, jadi konsepnya sama seperti motor starter pada sepeda motor atau mobil. Jadi, energi listrik yang dihasilkan oleh baterai atau aki
itu akan disuplai dan dialirkan ke kawat tembaga pada motor listrik. Nah, jika ketika kalian SMP atau pernah duduk di bangku SMP, pernah belajar fisika, maka kalian akan sangat mudah memahaminya. Jadi ketika suatu penghantar kawat tembaga, ini penghantar dialiri oleh listrik dan arah aliran memotong arah gaya magnet. Nah, di sini kan ada liritan atau kawat tembaga atau penghantar ini tadi. Ketika dialiri oleh suplai aliran listrik dari aki, kemudian memotong gaya atau arah gaya magnet. Nah, ini kan arah gaya magnet dari utara ke selatan. Ini arah gaya magnet. Kemudian aliran listrik ini tadi memotong arah gaya magnet. Nah, dari utara ke selatan. Nah, dipotong oleh arah aliran listrik. Nah, jadi ketika terjadi pemotongan di arah gaya magnet, maka penghantar tersebut akan cenderung menjauhi medan magnet. Sehingga penghantar atau lilitan atau kumparan tersebut, jika dipasang poros atau rotor di tengahnya, maka akan terjadi gerak putar. Nah, jadi sederhananya ketika aliran listrik atau suplai listrik pada baterai atau aki dialirkan ke penghantar atau kawat lilitan yang memotong arah gaya magnet, maka akan cenderung menjauhi arah gaya magnet tersebut dan akhirnya menghasilkan gerak putar. Nah, ini konsepnya ada pada motor starter biasanya, motor starter pada sepeda motor atau mobil. Jadi dari energi listrik diubah menjadi energi gerak. Nah, ini adalah mesin konversi energi yang jenis yang terakhir, yaitu generator listrik. Generator listrik ini konsepnya berbanding terbalik dengan motor listrik. Jadi konsepnya berbanding terbalik dengan motor listrik. Jadi ketika motor listrik itu menyerap energi listrik dari baterai, kemudian menghasilkan gerakan. Nah, sedangkan generator listrik ini energi gerak digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik ini tadi akan disuplai ke bagian yang memerlukan. Nah, jadi generator listrik ini kebalikan dari motor listrik, di mana motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, sedangkan generator yaitu mengubah energi gerak menjadi atau menghasilkan energi listrik. Contohnya seperti genset untuk menyuplai listrik ke gedung-gedung perkantoran atau pertokoan dan sebagai cadangan listrik. Dan contohnya juga ada pada alternator sepeda motor. Nah, yang fungsinya untuk menyuplai arus listrik ke aki atau ke baterai. Nah, jadi konsepnya begini. Nah, ketika suatu penghantar atau suatu penghantar arus ini tadi, suatu penghantar arus digerakkan servo putar, kemudian memotong antara garis medan magnet. Nah, ini garis medan magnet, maka akan muncul gaya gerak listrik. Nah, ini penghantar ini tadi, lilitan-lilitannya di bagian luar. Kemudian ketika suatu penghantar ini ada arusnya, sebelumnya belum ada arus, kemudian digerakkan memotong antara garis medan magnet, maka akan muncul gaya gerak listrik atau GGL atau tegangan induksi. Nah, sehingga akan menghasilkan arus listrik pada penghantar tersebut atau pada lilitan kawat-kawat tembaga ini tadi. Nah, jadi ketika digerakkan, misalkan seperti genset, ini digerakkan dengan motor bensin misalkan, digerakkan, berputar, dan memotong garis medan magnet, maka
akan menghasilkan aliran listrik pada kumparan atau penghantar ini tadi. Nah, akhirnya aliran-aliran listrik ini tadi akan disuplai ke bagian yang memerlukan. Jadi itu konsep untuk generator listrik berbanding terbalik dengan motor listrik. Ketika motor listrik itu menyerap energi listrik kemudian menghasilkan gerak, sedangkan pada generator listrik itu energi gerak untuk menghasilkan energi listrik. Sampai di sini dulu materi kita. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pembuatan materi ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.